Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah di siang hari ini. Allah masih beri kita kenikmatan panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, serta taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban kita, sholat zuhur secara berjamaah, dan masih mau meluangkan sebagian waktu kita untuk menambah pengetahuan kita mengenai syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seharusnya hari ini pengajian Ustaz Fauzan tafsir ya, tapi beliau berhalangan. Yang harusnya saya besok jadi di rolling, diputar. Ya, sekarang pengajian fikih, besok insyaallah pengajian tafsir, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, kalau minggu yang lalu pembahasan kita mengenai fadilah atau keutamaan bulan Sya'ban dan apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban. Nah, minggu ini kita masuk atau memulai pengajian kita mengenai fikih kembali, karena tema kita awalnya fikih, ya. Yang mana pembukaan sudah kita bahas dari mulai definisi, hukum mempelajari fikih, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan rukun iman Islam, ya, dan paling terakhir rukun ihsan, ya, yang sudah kita bahas sebagian, bahkan mungkin seluruh kita bahas, ya, udah semuanya, ya. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan fikih. Yang pertama adalah dikatakan di sini Kitabu Ahkamit Thaharah, ya, kitab yang membahas tentang hukum-hukum bersuci. Nah, ya, kenapa kok kitab fikih itu rata-rata yang dibahas itu bersuci? Ya, kan pembahasannya banyak, dari mulai bersuci, ada lagi ntar sholat, ada lagi zakat, puasa, haji, muamalah, jual beli, gadai, utang piutang, minjem, itu dibahas semua di fikih itu. Pembunuhan, potong tangan, pencurian, bagaimana pembahasannya? Kenapa pernikahan? Tapi kenapa yang dahulukan adalah bersuci? Dikatakan di sini, ya waqaddamu minha at-taharah li'annaha miftahus shalah. Para ulama mendahulukan pembahasan taharah. Kenapa? Karena taharah ini kuncinya sholat. Ya, jadi kita kalau pengen sholat, kira-kira wudu dulu apa enggak? Kan wudu dulu. Berarti jangan bahas sholat dulu, wudunya dulu dibahas. Ya, kalau wudunya nggak benar, mau sholat aja ya nggak sah sholatnya. Nah, karena didahulukanlah pembahasan masalah bersuci, yang mana sholat ini allati hiya ahamul ibadat. Sholat adalah merupakan ibadah yang paling penting, ya, karena Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang ninggalin sholat berarti dia secara sengaja telah menghancurkan agamanya sendiri. Bahkan dalam suatu riwayat Nabi pernah mengatakan, perbedaan antara kita orang Islam dengan orang kafir adalah tarkus shalah, ninggalin sholat. Makanya sebagian ulama, bukan seluruhnya, sebagian ulama ada yang berpendapat kalau orang sengaja ninggalin sholat dihukumi kafir. Alhamdulillah. Nah, ini, ya. Nah, ini oleh karena itu sholat itu adalah perkara yang terpenting dalam Islam. Nah, untuk melakukan perkara terpenting ini kita diharuskan bersuci terlebih dahulu. Makanya ulama mendahulukan hukum bersuci. Jelas kira-kira ini, ya. Jadi jangan mengatakan ulama kagak ngerti nih. Ngapain bahas wudu dulu, sholat dulu? Enggak. Walaupun sholat itu terpenting setelah syahadat, tapi syarat sahnya sholat adalah bersuci. Nah, makanya dibahas masalah bersuci dulu, ya. Kemudian dikatakan ada sebuah hadis yang mengatakan sabda Rasulullah, miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga adalah sholat. Wa miftahus shalah at-tahur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Nah, kalau kita pengen masuk suatu gedung,
cari kuncinya dulu. Ya, ente pengen masuk sholat nih, pengen ngerjakan sholat, cari kuncinya sholat apa? Bersuci dulu. Ustaz, saya belum ngerti cara bersuci. Nah, makanya kita bahas bersuci dulu, baru nanti bahas sholat. Jelas ya? Nah ini, karena saya khawatir, tapi saya husnuzan sih. Ya, insya Allah jamaah sini wudunya benar, insya Allah. Ya, cuma khawatir ada yang belum paham wudu yang benar itu seperti apa, mandi junub yang benar seperti apa. Inilah yang dibahas oleh ulama fikih agar ibadah sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum bersuci. Apa itu bersuci? Ya. Wa thaharah bi fathit tha lughatan an-nadhafah. Arti thaharah menurut ahli bahasa itu adalah bersuci. Bersuci baik yang hissiyan atau ma'nawiyan, ya. Hissiyatan atau ma'nawiyatan, baik bersuci dari perkara-perkara yang kelihatan seperti najis, darah, ya, kotoran kita, atau misalnya reak, ingus, kan kotor bagi kita tuh. Nah itu dibersihkan, itu namanya bersuci, tohar menurut bahasa. Atau ma'nawiyah, atau yang nggak kelihatan. Apa nih Ustaz bersuci yang nggak kelihatan? Seperti al-uyub minal hiqdi wal hasad, aib-aib yang dimiliki oleh hati kita, penyakit hati. Nah, kira-kira kita punya penyakit hati nggak? Ya, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menerangkan secara gamblang, secara jelas, detail penyakit-penyakit hati manusia. Dari mulai ada sifat hikid, dengki sama orang. Ada orang nih, temannya sukses gak demen, ada. Ya, abangnya kaya, kesulitan. Ada sebagian yang ada tingkatan itu, ada nggak demen doang, yang sebandingan nih. Tapi ada yang nggak demen plus pengen supaya itu nikmatnya hilang. Gimana caranya nih biar dia jadi miskin lagi? Ya, ada lagi lebih dahsyat lagi, pengen itu nikmatnya hilang, pindah ke dia. Nah itu lebih dahsyat lagi. Ya, misalnya kita nih punya bini cakep, ya bini kita cakep. Waduh, hafid bini cakep. Padahal orang biasa aja ya. Nah misalnya, gimana caranya tuh? Wah ini pasti pakai pelet nih. Oh gue bikin supaya dia cerai baru gue dapat jandanya. Nah ada begitu tuh. Nauzubillah. Ada banget. Ya ini namanya penyakit kotoran di hati kita. Gimana cara bersihinnya? Nah, itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan. Penyakit hati obatnya apa? Gimana cara bersihinnya? Cara ngobatinnya? Ya ini juga dikatakan bersuci. Ada orang punya sifat kibir, sombong. Apa sih sombong itu? Merasa lebih hebat dari orang lain. Nggak boleh nih. Walaupun kita lebih alim, lebih tinggi jabatannya, jangan pernah merasakan lebih hebat dari orang lain. Saya duduk di sini nih, kalau saya merasa ente sih gak ada apanya deh, semana jauh telap ente, itu namanya sombong tuh. Percuma yang kita kerjakan tuh. Ya, duduknya saya di sini merasa lebih hebat dari hadirin sekalian, ini tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah pernah mengancam bagi orang yang sombong. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Al-kibriya'u ridai, kata Allah. Sombong itu, kesombongan itu adalah sorban saya. Ibaratnya kalau digambarkan kita ini pakai pakaian, kesombongan itu sorbannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, barang siapa yang berani memakai sorban saya, berarti ngajak perang sama saya. Nah kalau musuhnya udah Allah, ente mau perang sama Allah, gimana bisa menang? Nah kita aja numpang di tanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis qudsi yang lain Allah pernah mengatakan, ya, barang malam yarda biqada'i, ya, wala yasbir ala bala'i, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusan saya. Ya, kita diciptakan Allah jadi orang Indonesia pesek-pesek gak ridho. Sialan ya Allah. Coba gua boleh kan mancung, nah namanya gak ridho nih. Ya, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusan saya, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas cobaan yang saya berikan. Nah, kadang kita gak sabar atas cobaan sama Allah SWT. Ya, duit kita hilang, ngeluh mulu sama Allah. Gak pernah introspeksi gitu. Mungkin gua kurang zakat kali ya, kurang sedekah kali ya. Nah ini, ya, adanya ngeluh mulu. Kadang kita, ya Allah saya kurang apa sih ya Allah? Gitu kadang kita tuh. Sholat udah, puasa udah, nama bini saya jelek. Nah, gimana itu? Ente namanya gak sabar sama cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, ya. Kalau Allah yang sudah Allah putuskan kita ridho, ikhlas, kemudian Allah kasih cobaan kita sabar. Ya kata Allah, kalau ente gak bisa ridho dengan keputusan saya, gak sabar dengan cobaan yang saya berikan, falyakhruj min tahtis samai, katanya. Wal yatlub rabban siwaya, silahkan kamu keluar dari kolong langit saya
dan silakan cari Tuhan selain saya. Allah marah nih kalau kita nggak ridho, kita nggak sabar, ya. Ini Allah marahnya, minta kata Allah, silakan keluar dari kolong langit saya. Lah, bayangin bang, kalau disuruh keluar dari kolong langit mau tinggal di mana? Coba dah. Ustaz, saya pergi ke Mars saja. Lah, Mars juga kolong langitnya Allah, punya Allah. Mau kabur kemana? Ya, suruh cari Tuhan selain Allah, siapa lagi? Dan hati-hati nih. Ya, ini sifat sombong ini nggak boleh nih kita nih. Ya, sifat hikit, hasud, riya, pengen dipuji orang, tak boleh. Karena Imam Ghazali itu mengatakan jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau kita ngelihat anak kecil, katakan dia lebih baik dari saya. Dia nggak punya dosa, saya punya dosa. Kalau melihat orang bodoh, ya kita lebih pintar dari dia, katakan dia lebih baik dari saya. Kenapa? Dia mungkin bermaksiat nggak tahu ilmunya, sedangkan saya maksiat tahu ilmunya. Kalau melihat orang mabuk, gimana? Mendingan gua, jangan begitu. Dia mungkin lebih baik dari saya. Kenapa? Siapa tahu di akhir hayatnya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tobat diterima. Ada cerita orang udah bunuh 100 orang, tobat diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal belum ngapa-ngapain, cuma baru tobat doang. Siapa tahu ntar kita yang merasa baik ini di akhir hayatnya, naudzubillah masuk Kristen, naudzubillah pindah agama, murtad, naudzubillah. Ada nggak begitu? Ada. Jangankan kita orang biasa, wali aja Barseso kalau kita baca tafsir, ntar ada cerita Barseso. Ya itu muridnya aja bisa terbang, muridnya bisa terbang, gimana gurunya? Kalau ente bisa terbang nih, Superman, berarti kan gua anak lebih hebat nih, gurunya yang ngajarin. Gimana ini bisa matinya kafir? Naudzubillah. Makanya ulama itu yang dikhawatirkan mati itu suul khotimah, itu yang ngeri. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Hati-hati, merasa kita ini ya orang biasa aja, nggak ada kelebihan dari orang lain. Yang hebat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau punya penyakit begini kita obatin. Ini namanya toharo juga, bersuci dari penyakit hati. Nah, itu pembahasannya tasawuf. Dia perlu ngaji tasawuf. Ada sebagian saudara kita nggak ada masalah tasawuf. Anu sufi, bid'ah. Ya, sufi ini ngajarin bersihin hati, ngajarin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ngajarin biar berakhlak yang mulia sama orang lain. Pembahasan sufi itu begitu. Jadi pandangan tuh dibuka, baca dulu kitabnya, baru nanti komentar. Ini belum baca komentar aja. Baca dulu apa yang diajarin di sini. Ya. Ini masalah taharah, bersuci baik yang kelihatan kayak najis ataupun yang tidak kelihatan seperti penyakit-penyakit hati. Ini taharah dari segi bahasa. Wa amma syar'an, adapun menurut syariat, sebenarnya kata sebagian ulama sebaiknya kalimatnya jangan menurut syariat, menurut istilah ahli-ahli fikih. Apa itu bersuci? Nah, ya dikatakan di sini fa fiha tafasir katsira. Banyak yang menafsirkan, memberikan definisi arti taharah, ya. Di antaranya minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Mengerjakan sesuatu yang mana dengan pekerjaan ini dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Ini arti taharah menurut sebagian ulama. Ya, artinya apa? Kalau kita pengen sholat, kita diharuskan bersuci dulu. Nah, bersuci itu apa sih? Apa aja? Ente sekarang hadasnya apa? Kecil. Berarti wudu. Berarti wudu ini taharah. Ustaz, saya habis kumpul sama istri. Berarti yang wajib apa Ustaz pengen sholat nih? Mandi dulu. Berarti mandi itu namanya taharah. Begitu. Jadi segala pekerjaan yang kita kerjakan dan diperbolehkan setelahnya mengerjakan sholat, itu namanya taharah. Jelas kira-kira? Ini menurut arti taharah menurut sebagian ulama. Termasuk apa itu? Termasuk min wudu'in yang berupa wudu, wa ghuslin mandi junub, ya, atau mandi sunnah, itu juga taharah termasuknya. Wa tayammum, air nggak ada, Ustaz, ganjit air mati. Wah, ini gimana nih? Ya, Al-Hidayah udah azan nih, pengen tarik pamat, nggak ada air, gimana? Ya, cari keliling-keliling kalau ada air, tanya mau boleh nggak? Boleh. Misalnya nggak cuma gandar situ doang nih yang kehabisan air, semua habis nih, kering, musim kemarau. Nauzubillah, saya tidak ngalamin, benar-benar nggak sempat ngalamin. Cuma seandainya ya ngalamin begitu, gimana? Islam memperbolehkan gantinya wudu dengan cara tayammum. Ya, tayammum ada cara-cara khusus, nggak sama seperti wudu. Ustaz, berarti sama kayak wudu? Ya enggak. Kalau wudu kumur dia nggak pakai kumur, masa kumur pakai debu? Enggak, ada caranya. Kita coba kumur pakai debu, yang ada batuk ente. Ya, ada caranya. Itu pentingnya ngaji itu seperti itu. Ya, apa semuanya Ustaz? Muka, tangan, pala, kaki kayak wudu? Enggak juga, ada cara-caranya. Nah, itu pembahasan di fikih itu, bahasa taharah. Ya, wa izalatun najasatin, menghilangkan najis. Ya,
Ustaz, kalau saya kencing gimana cara bersihinnya? Kalau kena darah gimana cara bersihinnya? Kalau kena najis anjing atau babi gimana cara bersihinnya? Kalau saya punya bayi masih kecil laki-laki, belum berumur 2 tahun minum ASI doang, gimana cara bersihinnya? Itu cara beda-beda tuh. Di mana pembahasannya? Di kitab Taharah. Nah, ini satu persatu kita bahas, ya. Nggak mungkin kita rapiin sehari, nggak mungkin. Banyak banget pembahasannya, saya ngaji bertahun-tahun, ya. Pembahasan masih kurang aja, banyak banget, ya. Ya sabar, ngaji itu sabar. Ya, kan kata para ulama itu, ala la tanal ilma illa bisittatin, ya, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya wasdibarin, sabar. Ustaz, ini seminggu sekali kapan kelarnya saya Ustaz? Ya sabar, ngaji seminggu sekali. Kalau di pondok kan kita tiap hari, itu juga bertahun-tahun, itu seminggu sekali, sabar. Cuma kita bahas, ya nggak usah secara detail banget kan, karena waktu juga penting, gitu ya. Kalau kayak di pondok sih ngaji kitab itu masya Allah. Ya kita sehari baca kitab, juga TV, apalagi hiburannya kita, ya. Jadi pembahasan itu ngaji itu memerlukan waktu yang lama, gitu ya. Nah, satu persatu kita bahas. Nah, ada juga yang mengartikan, termasuk yang memberikan definisi Al-Imam An-Nawawi. Apa itu pengertian tohara? Katanya bi annaha raf'u hadatsin. Yang dikatakan tohara itu pekerjaan mengangkat hadas. Nah, hadas itu ada macam-macam. Ada hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Ada yang membagi 2, kecil dan besar. Ya, ada yang bagi 4. Kecil, sedang, besar, besar banget, ada juga begitu. Ya, tapi pada intinya sama. Ya, hadas kecil dan hadas besar. Ini cara bersihnya berbeda, ya. Kalau hadas kecil dengan cara wudu, kalau hadas besar dengan cara mandi junub. Ini, ya. Nah, mungkin di antara kita ada yang nggak tahu tuh Ustaz, hadas besar apa aja. Tapi kalau jamaah sini insya Allah tahu ya. Apa penyebab hadas besar? Ada berapa? Tahu kira-kira ya? Insya Allah tahu. Ya. Tahu berapa? Yang menyebabkan kita wudu atau membatalkan wudu kita ada berapa? Tahu? Nah ini nih orang kita nih, lihat nih, ya orang kita nih lihat. Ditanya berapa perkara yang membatalkan wudu? Aduh, tentu Ustaz. Ya, apalagi? Jeng, terus apalagi ya? Nah ini bingung orang kita nih. Kenapa? Karena tidak pernah ikut pengajian. Ya, dulu saya masih kecil, waktu SD tuh, nangis kan lagi puasa nih, Ramadan nih, nangis, dibilangin sama guru, jangan nangis, ntar puasanya batal. Ternyata pas saya ngaji nangis tuh nggak batal, dibohongin saya. Berdarah batal puasanya, nggak batal. Ya, nah ini ada hal-hal yang menurut kita kayaknya batal, ternyata dalam ilmu fikih itu nggak batal. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya, ternyata yang mewajibkan atau membatalkan hadis itu ada 4 perkara. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, kemudian yang menyebabkan hadis besar ada berapa? Nah, insya Allah tahu ya. Nggak tahu Ustaz jumlahnya tapi tahu. Itu apa tuh? Ya, ternyata ada 6 ternyata. Ya, nah ini juga gimana pembahasannya akan kita bahas nanti. Ya, itu termasuk tohara semuanya. Jadi yang dikatakan tohara kata Imam Nawawi, raf'u hadatsin, mengangkat hadas. Wa izalatu najisin, menghilangkan najis. Ini juga pembahasan tohara. Najis itu ada 3 macam dalam fikih Syafi'i. Ada najis muwalladhah yang berat, yang tebal, ya. Ada mutawassithah, sedang. Ada mukhaffafah, ringan. Nah, ini cara bersihnya pun beda-beda. Gimana Ustaz? Ya, entar sabar dulu. Cari, kita kasih tahu dulu ya pembagian-pembagiannya. Kita bahas satu-satu. Kemudian dikatakan juga tohara adalah au fi ma'nahuma au ala suratihima, atau sesuatu yang seperti, jadi bukan seperti mengangkat hadas, seperti mengangkat hadas ya, tapi hukumnya hampir sama. Apa itu? Tayamum. Kalau kita wudu nih, kita tadi hadas kecil nih, kencing misalnya atau kentut, batal wudu kita wudu. Ya. Nah, wudu ini berarti menghilangkan hadas kecil yang ada pada tubuh kita. Sedangkan sekarang misalnya permasalahannya air nggak ada. Ya, penggantinya air adalah debu atau tanah. Maka kita tayamum. Ustaz, pertanyaannya kalau kita tayamum apakah hadas kecil kita terangkat, hilang, atau sementara aja dibolehin sholat? Ternyata para ulama mengatakan itu sementara doang, sampai ada air kita wudu lagi. Ya, artinya apa? Hadas kita belum terangkat, tapi gambaran itu seakan-akan seperti mengangkat hadas. Buktinya apa? Buktinya boleh sholat. Nah, ini namanya seperti saja, seperti mengangkat hadas, ya. Atau seperti menghilangkan najis, ya.
Seperti menghilangkan najis. Contohnya gimana? Istinja dengan batu. Sekarang air nggak ada, boleh nggak istinja dengan batu? Boleh, dengan syarat-syaratnya. Apakah hilang banget tuh Ustaz najisnya? Ya nggak hilang, karena bisa menghilangkan najis itu adalah air. Tapi kok boleh sholat? Nah, makanya seperti maknanya seperti menghilangkan najis. Seakan-akan seperti itu, padahal belum suci sama sekali. Nanti kalau ada air wajib cebok lagi, gitu ya. Ini pembahasan semua toharoh semuanya. Kemudian ini kalau toharoh kita bahas satu persatu. Nah, pembahasan kita sekarang adalah masalah air. Tadi dikatakan cara ya bersuci itu menggunakan air. Ya, baik untuk mandi junub, mandi sunnah, wudu wajib, wudu sunnah, menghilangkan najis, semua harus dengan air. Ya, oleh karena itu sekarang Musannif ingin membahas air apa yang boleh digunakan untuk bersuci. Ya, dikatakan di sini faqala al-miyahul lati yajuzu ay yasihu at-tathhir biha sab'u miyahin. Air yang diperbolehkan atau yang sah untuk digunakan bersuci itu ada 7 jenis air. Ya. Sebelum pembahasan jenisnya, apa itu air? Air itu adalah jauharun latifun syaffafun yatalawwan bilawni ina'ihi yakhluqullah ar-rayya 'inda tanawulihi fala launa lahu 'ala al-mashhur. Menurut sebagian besar ulama, arti air adalah jauharun latifun syaffaf, adalah butiran, ya, butiran yang lembut dan transparan. Ya, air itu kan kalau kita ambil setetes, ya, kayak satu butir itu, ini lembut dan tembus pandang, ya kan? Kemudian yatalawan bilauni ina'ihi, air itu memiliki warna sesuai warna tempatnya. Kalau embernya merah, kelihatannya merah. Ya, makanya lihat ada laut merah, padahal airnya biasa aja. Diangkat nggak merah, cuma ganggangnya itu, ya, warna merah. Laut hitam, apakah air hitam? Ya enggak, kecuali air Ciliwung tuh laut hitam tuh, baru tuh kali hitam. Emang benar-benar hitam itu airnya. Ya, udah hitam banget itu, jorok gitu ya. Kalau kita lihat sejarah Jakarta dulu itu jadi ini ya, tempat transportasi tuh, sungainya bersih gitu ya. Sekarang masya Allah, kita lewat aja udah bau banget. Ya mudah-mudahan Jakarta bisa lebih baik ke depannya nih, ya, bersih lagi kalinya. Kayak Surabaya tuh jadi bersih lagi sekarang, alhamdulillah. Masa Jakarta nggak bisa, duitnya banyak kan, ya. Gitu. Nah ini air itu adalah butiran lembut yang tembus pandang, yang memiliki warna sesuai warna tempatnya. Jadi dia nggak punya warna, ya, jernihnya gitu dah. Coba kalau saya tanya, warna air apa? Bukan putih, bukan putih, ini putih nih, air begini, jernih dia udah, warnanya sesuai tempatnya. Ya, kalau tempatnya biru berarti biru gitu ya. Kemudian Allah ini yakhluqullah ar-rayya 'inda tanawulihi, yang mana Allah ciptakan rasa seger ketika kita meminumnya atau ketika kita memanfaatkannya. Beda sama bensin. Oh, bensin nanti teguk. Yang mana panas ini. Waduh, panas banget. Ya, ini bukan air. Ya, atau ente mandi pakai oli, coba dah. Enggak seger, tapi lihat air, subhanallah. Ya. Masya Allah, seger banget. Ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin kurang kita sadari, kurang kita syukuri. Kita alhamdulillah di Indonesia lihat air banyak, alhamdulillah berlimpah. Ini orang-orang daerah Afrika, ya Allah, ya, daerah orang Badui di daerah Arab, gunung-gunung sana susah nyari air. Saya pernah ke daerah Taiz itu, nyari air turun gunung-gunung, hampir 5 kiloan. Dan yang hebat di sana itu di Taiz itu, ya, daerah Yaman sana, Yaman Selatan, Yaman Utara. Itu yang ngambil air tugas perempuan. Ya Allah, saya tega-tega. Saya nginep di rumah teman saya. Nginep sini gitu, ta'ala. Hebetendi, marhaba. Nginep sini kita. Akhirnya pagi udah disiapin, udah dingin banget lagi kan. Ternyata itu yang nuangin perempuan. Anak bilang, itu tega banget itu. Kenapa kayak kan di sini tugasnya perempuan? Masya Allah. Haram kan. Di Jakarta, di Indonesia ini perempuan jangan yang begini-gini, kesian perempuan. Enggak, di sini ada tuh begitu. Allah, tuh lihat. Air nyari susah, kita alhamdulillah tinggal buka keran, air ngalir. Ya, tiap hari kita tinggal bayar tagihan gitu doang dah. Tapi kan gampang, subhanallah. Kita Indonesia alhamdulillah nih, daerah tropis begini, ya. Allah ciptakan rasa segar ketika kita memanfaatkannya, dan dia tidak memiliki warna menurut pendapat yang paling banyak, ya. Ini pengertian air, ya. Kemudian kenapa kok dikatakan bersucinya harus dengan air? Apakah ini ada bisa diterima secara logika atau tidak?
Ini ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan amrun ta'abbudiyun. Bersuci dengan air ini perkara yang ta'abbudi. Arti ta'abbud di sini tidak la yuqal makna, enggak bisa dicerna sama akal. Kenapa ya Allah nyuruh kita wudu pakai air? Ya emang Allah begitu nyuruhnya. Sama seperti gini, kenapa kalau sholat subuh 2 rakaat? Zuhur orang lagi repot-repotnya kerja 4 rakaat. Asar yang lagi macet 4 rakaat. Harusnya kan lagi repot nih, 2 aja deh ya Allah gitu ya. Kalau kita pakai logika nih, kayaknya nggak cocok nih. Subuh, kita lagi seger, udah mandi, apa dah 4 boleh, 8 juga boleh dah. Ini maghrib, ya Isya udah capek nyampe rumah 4 juga. Nah ini amrun ta'abbudi, perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Itu ada rahasia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ya, ini sama. Apakah air ini bersuci dengan air merupakan perkara yang bisa dicerna akal? Menurut sebagian ulama enggak. Ini amrun ta'abbudi. Ya, ada yang mengatakan enggak dong. Ya, ini adalah perkara yang bisa diterima akal. Ya, kenapa? Karena tidak semua benda cair memiliki keistimewaan seperti air. Tadi contohnya, ente kalau cuci muka pakai oli, kira-kira bersih apa kotor? Cuma air yang bisa membuat wajah kita seger. Ya, contoh yang lain, sirup aja deh. Mandi pakai sirup gatel, lengket. Madu yang hebat khasiatnya, mandi pakai madu tetap aja lengket, nggak enak. Cuma air yang ada khasiat seperti itu. Makanya katanya ini perkara yang masuk akal. Jadi kan Allah menyuruh kita membersihkan tubuh kita. Ya, berarti dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran, yaitu air. Nah ini ya, ini pembahasan masalah air. Nah, air apa saja yang boleh kita pakai untuk bersuci? Nah, dikatakan di sini al-miyah allati yajuzu tathhir biha sab'u miyahin, ada 7 macam air yang diperbolehkan untuk kita bersuci, ya. Apa saja itu? Yang pertama dikatakan di sini ma'us sama ay an-nazil minha. Air langit. Artinya air yang turun dari langit. Wa huwal matar, yaitu air hujan. Ini boleh kita pakai air hujan ini, walaupun warnanya nggak putih. Walaupun, contoh misalnya Allah turunkan hujan ini, airnya ini air seperti susu manis putih. Boleh nggak pakai wudu? Boleh, karena ini termasuk air suci yang bisa mensucikan. Emang ada Ustaz hujan susu? Ada. Di Aden itu ada seorang wali min auliyaillah, ya, namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Idrus. Beliau ini ulama besar, wali besar dari kota Tarib. Di Tarib ini kota aulia, banyak aulia. Beliau pergi ke Aden untuk berdakwah di sana. Sampai di sana ternyata di Aden itu udah banyak juga para ulama, para aulia. Ditantang sama aulia di sana. Wahai Syekh Abu Bakar, kalau emang ente mau tinggal di sini, syaratnya tunjukin dulu ya yang beda dari kita, katanya. Katanya udah nggak usah pergi begitu-begituan. Enggak, tunjukin dong, baru ente masuk sini. Ya sama kayak orang baru dites gitu. Ente bisa apa ente? Masuk sini ente. Bisa apa ente? Ngaji bisa nggak? Nah, itu sama gitu. Ya. Akhirnya ente minta apa? Coba. Anda pengen lihat ente bisa nggak minta sama Allah minta turun hujan susu? Ya. Akhirnya Abu Bakar ya bermunajat sama Allah Subhanahu Wa Taala, mohon sama Allah agar Allah berikan tunjukkan pada mereka menurunkan hujan susu. Hujan susu. Susu tinggal minum. Bahkan menurut keterangan yang ada di sana, itu susu sampai disimpan di gelas dan masih ada di salah satu museum di London, di Inggris. Susu yang turun dari langit. Nah, subhanallah. Boleh nggak pakai wudu? Boleh. Ya, nah ini salah satunya air yang boleh bersuci adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Kecuali kalau hujan duit, jangan. Ya, duit itu nggak pakai wudu. Ya, kalau hujan es batu, pernah ngalamin nggak? Coba di Jawa Timur tuh, waktu kita di pondok, hujan es batu, kotak, gitu. Es batu tuh. Boleh nggak pakai wudu? Boleh, dengan syarat cairin dulu. Jangan nanti ambil batu gini-gini, nggak boleh, basah. Dicairkan dulu, kemudian pakai wudu, itu boleh. Ya, karena langsung dari langit. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Ya, Ustaz, asin, walaupun asin, nggak apa-apa. Ya cuma biasa kita kalau wudu pakai air laut lengket ya. Udah akibat ini garam, ya. Cuma boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Misalnya kita di lautan, ya. Ada air cuma buat minum doang, kita pengen sholat, jangan pakai air ini. Terus sahabat pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita di lautan air minum ada, cuma kalau kita minum habis, kita pakai wudu habis, ntar nggak ada buat minum. Sedangkan kalau minum air laut tambah haus, ya kan? Gimana Rasulullah? Boleh nggak saya pakai air laut untuk wudu? Kata Rasulullah, boleh. Ya, air laut itu air yang suci dan bangkainya pun suci. Gitu. Artinya ikannya itu ya kita makan suci walaupun dia mati. Ini ya. Kalau kitab yang kita fotokopi itu di situ ada dalil semuanya itu ya.
Ini secara ringkas saja. Jadi air laut pun boleh kita pakai untuk bersuci, ya. Baik wudu, mandi junub, bersihin najis boleh. Yang ketiga wa ma'un nahri, air sungai. Nah, tapi dengan syarat yang belum berubah airnya. Ya kalau kayak kali Ciliwung udah hitam campur oli, ya nggak bisa pakai wudu, ya. Nah kalau masih kayak sini nih di Pondok Indah tuh, ya masih coklat-coklat nggak apa-apa itu, kan coklat Ustaz. Walaupun coklat itu sih tanah, nggak masalah. Cuma kalau udah berubah campur sama zat-zat kimia, udah bau, udah hitam, itu nggak boleh. Ini nggak air normal, dia coklat karena lewat tanah, itu nggak apa-apa. Ya, wajar bau-bau apa ada bau-bau ini sedikit Ustaz. Ya, yang tiang-tiang dikit kan ada yang ngambang-ngambang tuh. Ya itu sih lewatnya dikit, nggak apa-apa boleh. Yang penting masih normal seperti biasa walaupun coklat airnya, gitu ya. Cuma jangan diambil pisang gorengnya jangan. Ya. Yang penting air sungai, apalagi kalau sungai bersih, wah masya Allah ya. Saya waktu di Malang itu mandi di kali, masya Allah airnya bening buat dari gunung tuh. Di Padang juga begitu tempat kamu nenek saya tuh, airnya masya Allah dingin bening, masya Allah ya. Nah kemudian yang boleh juga wa ma'u bir, air sumur. Nah air sumur ini boleh nih, ya. Sumur kan kita ada alhamdulillah di Indonesia nih, sumur paling berapa meter ketemu. Di Arab itu masya Allah gali sumur dalam banget. Baru ada air, ya, karena ada pasir, kita kan nggak tanah ya, banyak sungai-sungai di bawah air, apa tanah ini, nah itu ada tuh air mata air pada air sumur, boleh nggak? Boleh, ya, ini boleh kita pakai untuk bersuci. Kemudian wa ma'ul ain, mata air, mata air bukan air mata, bukan mata air dari mata air. Kita lagi gali tanah, garuk-garuk tanah, keluar air, boleh nggak tuh? Boleh. Cuma kalau mata air mata nggak boleh. Dikumpul air mata nangis, banyak banget. Saya pakai wudu nggak boleh. Itu air mata bukan mata air. Yang maksudnya ini mata air. Air dari mata air, sumber air itu boleh. Ya. Nah kemudian wa ma'u salji, air salju. Air salju maksudnya gimana? Air yang kalau kita di sini nggak ada di Indonesia ya. Kalau ada salju nih kayak kutub tuh atau di Swiss salju banyak tuh walaupun saya belum pernah sono. Gimana begitu tuh biar saljunya itu boleh nggak pakai wudu? Boleh, tapi dengan syarat cairin dulu, dicairin, dipanasin biar dia jadi air, kita pakai wudu boleh. Bukan berarti kita ambil salju kita usap-usap, nah boleh nggak sah. Tapi berubah dia jadi air dulu, baru kita pakai wudu ya. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan wa ma'ul barad, air embun. Air atau air embun ya. Kalau pagi-pagi itu di daun-daun itu ada air tuh, tetes. Cuma maksudnya bukan berarti wudu dengan air setetes, enggak. Kalau dikumpulin maksudnya satu saya kumpulin air kuning, jadi segayung seember, boleh nggak pakai wudu? Boleh. Itu juga air yang suci dan mensucikan. Ya, ini 7 macam air yang dalam kitab itu dikatakan boleh kita gunakan untuk bersuci. Ya, kemudian sebagai keterangan tambahan dikatakan di sini tanbihun afdhalul miyah, air yang paling utama yang ada di muka bumi ini adalah ya ma nab'a min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Air yang paling mulia, paling utama adalah air yang pernah keluar dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi kita Muhammad mukjizatnya. Ya, ketika sahabat itu kehabisan air, sampai saking udah parah-parahnya air enggak ada, itu ontak dipotong, diambil bahasa kita babatnya itu diperes. Sampai diperes untuk minum air, padahal bau kan kotor. Tapi udah enggak ada air lagi, sampai begitu tuh orang sahabat tuh. Ya, apa saking nggak adanya air, akhirnya udah nggak kuat ngomong sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong ini sahabat ini, kalau nggak ditolongin bakal meninggal semua nih sahabat-sahabat kau ya Rasulullah. Akhirnya dengan apa mujizat Rasulullah? Rasulullah membanggakan tangannya, dari tiap jari keluar air seperti mata air moncong itu. Itu orang ribuan, cukup itu, bahkan bisa dikumpulin buat minum, di bawah minum, diisi girbah-girbahnya tuh. Kalau kita tuh galon-galon diisi tuh. Subhanallah, ini baginda Rasulullah SAW. Ini air yang termulia. Kenapa? Ini mujizat hebat nih. Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa mukul batu keluar air. Dan Nabi Musa, Nabi Muhammad kan belum mukul batu, dari tangannya keluar air. Subhanallah. Dan cukup untuk 1.000 orang lebih. Masya Allah. Ya, itu beruntung tuh sahabat yang ngerasain air dari Rasulullah SAW ya. Kemudian yang kedua, air yang mulia setelah itu wa ma'u Zamzam, air Zamzam. Nah, ya. Nah, tapi hati-hati kalau Zam-Zam Tanah Abang itu kadang palsu tuh. Ada ya. Kemarin sempat kan kasus tertangkap Zam-Zam palsu.
Ya, di daerah Jawa dikirim ke Tanah Abang itu. Wow, rasanya hampir sama kayak Zam-Zam. Ternyata palsu. Air sumur ditambahin apa gitu, mirip-mirip Zam-Zam dijual. Alhamdulillah. Ini Zam-Zam mulia, kenapa? Karena bersumber ya dari kejadian Nabiullah Ismail ketika nangis nggak ada susunya udah kering, nggak ada air, ya datanglah Jibril dengan hentakan kaki Nabi Ismail keluar itu air, ya. Yang ketika itu airnya meluber kemana-mana, ya belum ada namanya air Zam-Zam. Akhirnya Siti Hajar ibunya Nabi Ismail mengatakan Zumi, ngumpul, arti Zam-Zam itu suruh ngumpul air, jangan kemana-mana. Akhirnya dibikin kayak kubangan itu, dikatakan air Zam-Zam sekarang, ya. Nah sekarang kalau waktu saya haji tahun 98 itu masih bisa lihat tuh sumur Zam-Zam, ada pompa-pompanya gede. Sekarang katanya teman saya belum berangkat haji lagi, itu udah tutup sekarang ya, ada nggak bisa lihat lagi. Nah, ya itu Zam-Zam. Kemudian Tsumma ma'ul kautsar. Yang mulia juga setelah itu air telaga Kautsar. Inna a'tainaka kal kautsar. Nah, itu nanti kapan? Nanti di surga, kalau di akhirat. Nabi punya telaga namanya Kautsar. Ini kalau kita dikasih minum sama Nabi kita Muhammad SAW, ya, maka la nazma'u ba'daha abada. Syurbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Minuman yang menyejukkan yang tidak membuat kita haus sama sekali. Udah gak rasanya haus lagi kalau udah minum telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat syafaat diberikan minum oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dikatakan tsumma nailul misr, air sungai Nil atau juga air yang mulia setelah Kautsar. Ya, dan lain sebagainya. Yang kemudian air-air yang lainnya. Nah, ini kemuliaan air ya. Jadi penting nih kita menjaga air, jangan buang-buang air. Kalau buang-buang air sakit perut lain lagi, enggak, maksudnya air buang-buang. Ya, kadang kita tanpa kita sengaja membuang-buang tabdzir air. Ya, cuci muka, kita lagi sabunan, air di muka, motor terus. Kan tutup dulu bisa. Tutup dulu, cuci muka, baru nyalain lagi. Begitu caranya. Hemat sama air, sayang sama air. Ini kalau Allah sudah kita sering takzir nikmatnya Allah, kita buang-buang, ntar Allah marah, Allah tahan itu air, uyang dah kita baru. Ya, kadang kita bisa merasakan nikmat Allah itu kalau sudah hilang, benar nggak kira? Iya. Kita bisa lupa nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Ya, sakit nggak bisa ngapain nih. Waktu sehat ya suruh sholat ogah, ya. Waktu duit banyak suruh zakat nggak mau, sedekah ogah, giliran miskin aja dah ngomong dah. Dulu gua kaya kagak ini, ya aja selalu. Ya, makanya dalam satu riwayat itu dikatakan iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Ya, hayataka qabla mautik, hidup kamu sebelum datang mati kamu. Wa syababaka qabla haramik, masa muda kamu sebelum datang masa tua. Ini kita yang mudah-mudahan dimanfaatin nih kita. Ibadah yang banyak, jangan nunggu tua. Ustaz, saya masih muda, entarnya udah tua dah. Ya, anak muda sekarang anak-anak muda. Nah, dalam satu riwayat Nabi mengatakan, nanti kalau kita udah tua nih, ya, kemudian kita sakit gak bisa ibadah rajin seperti dulu. Ini Allah menyuruh malaikat, ya wahai malaikatku, lihat hambaku lagi ngapain sekarang, si fulan bin fulan. Oh, sekarang dia udah di rumah, ya Allah udah stroke, gak bisa ngapain. Ya, dulu rajin, kata Allah, tulis pahala seperti amal dia ketika sehat dan masih muda. Nah kalau masih mudanya begini mulu gimana? Yang ditulis itu gemuk mulu ya. Nah sekarang masih muda nih, ayo syabab kita pemuda nih. Sebelum umur 40 kita dikatakan syabab, pemuda. Isi masa muda kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang dapat, salah satu orang yang dapat payung nanti di hari mahsyar, pada mahsyar adalah pemuda yang mengisi hari-hari mudanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nunggu tua. Ya, nanti kalau kita udah tua nyesel. Coba dulu gua Senin Kemis puasa ya. Coba dulu gua tahajud. Sekarang nggak bisa, membangunnya susah. Nah, sekarang masih muda. Ya, kita biasakan diri kita, ya, supaya kita masa tua kita udah naudzubillah udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dicatat terus amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kita masih muda. Ini ya, ini 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian dikatakan tsummal miyah ala arba'ati aqsam, kemudian air itu dari segi suci dan tidaknya ini dihukumi ada 4 macam hukum. Kapan pembahasannya? Insyaallah pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, sesuai tema atau luar tema, dipersilakan. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, oke. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita niat dengan Fatihah ini mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari siang hari ini, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menambah cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan keluar kita dari rumahnya Allah ini dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan
Mudah-mudahan dengan kita mencari ilmu, kita dapat janjinya Rasulullah mendapat pahala lebih baik dari 1000 rakaat salat, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengusung 1000 jenazah. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Fatihah ini agar Allah berikan kita keberkahan di bulan Sya'ban. Kita mohon sama Allah agar Allah sampaikan umur kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita mohon di Ramadan Allah berikan kita kesehatan, semangat untuk memperbanyak ibadah, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan dosa kita sudah bersih, sudah tidak ada sama sekali seperti bayi yang berlahir dari perut ibu kita. Oleh karena itu mendekati bulan Ramadan, saya memohon maaf kepada para hadirin sekalian, mungkin dari kata-kata saya ada yang nyelkit atau menyinggung perasaan, ya saya menyebutkan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sehingga masuk Ramadan kita sudah bersih hubungan antara manusia, tinggal hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum